Nah, bagaimana Ya, kalau ternyata waktu dia lahir tidak dilakukan screening, terus batas waktu untuk melakukan screening ulang itu kapan? jadi begini, sebetulnya zaman dulu tidak ada ceritanya anak kecil diperiksa pendengaran itu nggak ada. Kita Oke. dibiarkan berkembang, lalu ya nanti kalau ada masalah ya lihat nanti gitu. Nah, tetapi rasionalnya di mana? Jadi begini, eh, proses tadi yang saya ceritakan bahwa kita perlu mendengar lalu kita belajar bicara, itu ada masa-masa keemasannya. 1 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa emas kita belajar bicara. Lewat masa itu mungkin agak lebih sulit gitu. Sama mungkin seperti dulu kita SD, SMP kita menghafal pelajaran lebih mudah, sekarang mungkin lebih sulit gitu. Nah, itu juga begitu. Jadi kalau gangguan itu terdeteksi pada pada setelah masa keemasan belajar bicara itu lewat, mungkin tata laksananya mungkin lebih sulit gitu. Jadi kalau bicara Ya, tadi baik. kita tidak sempat, ya kalau tidak sempat ini kapan kita sadar bahwa itu tidak sempat, itu yang penting. Hmm, 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 Kalau hmm, hmm. misalnya oh kita baru tahu sekarang, mungkin para orang tua yang sekarang mendengarkan anaknya sudah berusia 5 tahun, wah saya dulu belum sempat gitu. Ya Ya, tapi sekarang anak bapak sama ibu sudah bicaranya udah ngoceh kemana-mana, ada suara musik ikut joget, bisa menyanyi dengan lantang, ya mungkin menjadi tidak perlu gitu. Nah, tetapi oke. kalau memang Hmm, baru hmm. terlewat beberapa bulan, misalnya Hmm, hmm, hmm. tadi sekarang udah usia 4 bulan, 5 bulan boleh kita pikirkan untuk kita tes gitu. Nah, selain Ya, itu ya. juga maksud saya begini yang ingin saya sampaikan bahwa cara kita mengetahui fungsi pendengaran anak kita itu bermacam-macam. Yang kita bahas hari ini adalah salah satunya. Salah satunya. Bisa nggak tanpa itu? Bisa. Bagaimana caranya? Hmm, Eh, Bayi itu punya respons primitif. Jadi pada saat mendengar suara, dia akan bereaksi. Sebenarnya reaksi itu sudah ada sejak bayi itu di dalam kandungan. Bayi di ya. dalam kandungan sudah bisa mendengar. Walaupun kandungan itu cukup tebal, ada dagingnya, ada lemaknya, tapi tidak soundproof, tidak kebal suara. Suara itu bisa masuk. 18 bulan, Ya, 20 bulan, pendengaran dia makin sensitif, ada suara, bayi itu bisa bereaksi. ya. Jadi dia bisa bergerak atau bahkan mungkin dia berhenti bergerak kalau ada suara. Nah, begitu juga pada saat dia lahir, begitu ada suara, Bapak Ibu mungkin mengamati yang punya bayi ya, atau yang pernah melihat bayi, ada Hmm. suara pintu dibuka, si bayi seperti kaget, gitu, tersentak. Atau kalau dia sedang menyusu, dia menyusunya berhenti dulu. Nah, pada anak yang lebih besar, mungkin dia bisa melirik, ada suara, suara itu kita mainkan, dia ikutin dengan mata dia, lalu kepalanya sudah mulai bisa geser kanan kiri, dia akan cari sumber suara. Itu banyak cara, itu banyak cara untuk mengetahui apakah anak kita mendengar atau tidak. Tetapi Ya, ya. apakah itu objektif tentunya sulit kita diskusikan. Hmm, Nah, ya. eh, yang kita diskusikan hari ini dengan menggunakan alat itu Hmm, adalah hmm. pemeriksaan yang objektif. Ya, Jadi kita tidak menilai dari responnya, kita mengukur langsung dari komponen-komponen alatnya, yang kita screenernya. gunakan untuk mendengar. Betul, gitu. Ya, Nah itu jadi kalau oke. tadi pertanyaannya berapa lama, ya sesegera mungkin kita boleh Hmm, melakukan pemeriksaan. hmm, Begitu kita hmm, begitu hmm. kita mengetahui hal ini, mengetahui informasi ini, silakan kita melakukan tes pendengaran dengan catatan tadi. Maksudnya kita belum tahu statusnya. Kalau statusnya kita Ya, sudah yakin ini anak udah ngoceh, sudah eh, bisa ada suara, responnya cepat sekali, atau anak yang masih merangkak pun ada suara, dia datengin dengan merangkak, itu juga salah satu cara untuk mengetahui anak kita mendengar atau tidak.